sallallahu alaihi wasallam. Setelah kembali dari perjanjian Hudaibiyah di penghujung tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah menyadari bahwa kedamaian yang diperoleh bukanlah akhir dari segalanya. Di balik kebahagiaan kemenangan yang telah diraih, tersimpan keinginan untuk menyebarkan cahaya tauhid kepada seluruh umat, tak terkecuali kepada para raja yang memerintah di negeri-negeri jauh. Dengan penuh tekad, beliau memutuskan untuk mengirim surat dakwah kepada raja-raja, sebagai bentuk seruan untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan kemusyrikan. Menyadari bahwa surat-surat yang ditujukan kepada para raja hanya akan diterima apabila disertai dengan stempel yang sah, Rasulullah pun membuat sebuah stempel dari cincin perak yang dengan indah terukir tulisan Muhammad Rasulullah. Stempel itu menjadi simbol keabsahan pesan yang akan disampaikan dan bukti keagungan wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau memilih para sahabat yang berpengalaman dan memiliki kejujuran hati untuk membawa misi mulia tersebut. Tak lama setelah surat-surat itu siap, salah satu misi pertama dijalankan. Rasulullah mengutus sahabatnya, Amr bin Umayyah ad-Damri, untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi, penguasa Habasyah Ethiopia. Dalam surat itu, Rasulullah mengajarkan tauhid, menyerukan agar hanya Allah yang disembah, dan menegaskan keimanan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang merupakan putra Maryam. Saat Amr tiba di hadapan Raja Najasyi, suasana istana terasa hening meskipun di balik dinding-dinding megah terdengar bisikan harapan. Dengan penuh hormat dan keyakinan, Amr menyampaikan pesan tersebut, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Wahai Raja Najasyi, tidakkah engkau melihat bahwa hanya Allah yang patut disembah? Bacalah pesan yang telah dikirimkan oleh Rasulullah, Muhammad Rasulullah, yang mengajarkan kebenaran dan keimanan kepada semua makhluk. Raja Najasyi yang dikenal bijaksana menyimak dengan saksama. Tatapan matanya yang tajam perlahan melunak. Dalam percakapan yang penuh keikhlasan, Raja Najasyi menyatakan, "Aku telah membaca pesan itu dan hati ini tersentuh oleh ajaran yang murni. Aku menerima kebenaran ini dan dengan sukacita menyatakan masuk Islam." Keputusan itu menyebar dengan cepat, dan meskipun pada tahun ke-9 Hijriah Raja Najasyi wafat, kehadirannya sebagai penganut Islam tetap dikenang. Rasulullah pun menyampaikan rasa dukanya dan melaksanakan salat gaib untuknya sebagai bentuk penghormatan atas keputusannya yang telah mengantarkan negeri Habasyah pada cahaya Islam. Tidak lama kemudian, misi dakwah berikutnya diarahkan kepada Raja Muqawqis, penguasa Mesir. Untuk misi ini, Rasulullah memilih Hathib bin Abi Baltha'ah sebagai utusan. Dalam surat yang dikirimkan, Rasulullah mendakwahkan Islam dengan mengutip firman Allah dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Hathib pun berangkat ke Mesir dengan membawa surat tersebut. Setibanya di istana, ia dengan khidmat menyampaikan pesan yang telah dikirimkan. Suasana di antara para pembesar Mesir berubah ketika mereka mendengarkan ajaran tauhid yang disampaikan dengan begitu tulus. Dalam sebuah dialog yang penuh kehangatan, salah seorang pejabat Mesir berkata, "Kami mengakui bahwa pesan ini membawa kedamaian dan kebenaran. Meskipun kami belum dapat menyatakan masuk Islam, izinkan kami untuk menghargai dan menyambut pesan dari Rasulullah." Akhirnya, Raja Muqawqis membalas surat itu dan mengirim hadiah berupa keledai dan 2 budak wanita, Maria dan si Irin. Namun, meskipun menerima utusan dengan baik, Raja Muqawqis tidak menyatakan masuk Islam. Kisah itu menjadi pengingat bahwa tak semua hati akan segera tersentuh, namun pesan kebenaran telah sampai kepada mereka. Dalam peristiwa itu, Maria kemudian diambil oleh Rasulullah sebagai budak, dan darinya lahir seorang anak yang kemudian diberi nama Ibrahim, menjadi bagian dari kisah panjang perjuangan Islam. Maria awalnya begitu sedih meninggalkan tanah kelahirannya Mesir. Kesedihan Maria tidak berlangsung lama setelah Nabi membebaskannya dari budak dan diberi kehormatan menjadi istrinya. Setahun tinggal di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang berwawasan luas dan berakhlak mulia ini hamil. Maria adalah istri Rasulullah
setelah Khadijah yang bisa memberi keturunan. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya itu dengan nama Ibrahim bin Muhammad. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ibrahim lahir pada bulan Zulhijjah, tahun 8 Hijriah. Di usia yang masih sangat belia, Ibrahim jatuh sakit dan tak berlangsung lama, kemudian meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Kondisi ini membuat Rasulullah dan Maria diselimuti kesedihan yang mencekam seluruh sanubari. Sambil meletakkan anak laki-laki itu di pangkuannya, Rasulullah bersabda, "Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika tugas dakwah mencapai puncaknya, Rasulullah mengutus Abdullah bin Huzafah As-Sahmi untuk menyampaikan surat dakwah kepada Raja Kisra, penguasa Persia yang terkenal dengan kekuasaan dan kesombongannya. Dengan hati penuh keyakinan dan membawa pesan ilahi yang telah diukir dengan stempel Muhammad Rasulullah, Abdullah pun berangkat menempuh perjalanan panjang menuju istana Raja Kisra. Sesampainya di tangan Raja Kisra, suasana di ruang tahta yang megah itu langsung berubah menjadi medan pertarungan batin. Raja Kisra yang telah terbiasa dengan kekuasaan dan keangkuhan, membuka surat dengan mata yang tajam. Saat ia membaca pesan dakwah yang mengajak untuk tunduk kepada satu-satunya Tuhan, rasa sombong yang selama ini menguasainya mulai tersentuh oleh kebenaran yang disampaikan. Namun alih-alih merenung, ia memilih untuk membangkang. Dengan amarah yang terpancar jelas di wajahnya, Raja Kisra mengeraskan suaranya, seolah mengejek pesan suci itu. "Dengarkanlah, apa maksud surat ini? Aku yang memerintah negeri ini tidak akan tunduk pada janji-janji yang datang dari seorang hamba." Teriaknya dengan nada tinggi, mencerminkan keangkuhan dan keberaniannya dalam mempertahankan kekuasaan. Tanpa menunggu, tangannya yang gemetar karena marah, merobek surat tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Setiap potongan surat itu seakan menjadi simbol penolakannya terhadap seruan kebenaran yang datang dari Rasulullah. Kisah itu segera tersebar dan berita penolakan tersebut sampai ke telinga Rasulullah. Dalam kesunyian masjid dan keheningan hati para sahabat, Rasulullah mendengar kabar tersebut dengan rasa duka yang mendalam. Dalam keikhlasan dan ketegasan, beliau berdoa dengan penuh haru, semoga Allah robek kerajaannya. Doa itu sederhana namun penuh kekuatan, menggema di seluruh langit, seolah menandakan bahwa keangkuhan dan kesombongan tidak akan pernah menang atas kebenaran ilahi. Tak lama setelah doa itu diucapkan, takdir pun mulai menunjukkan keadilan Allah. Tak terduga, suasana di istana Raja Kisra mulai bergolak. Anak laki-laki sang raja, Shirowaih bin Kisra, yang selama ini menyaksikan kekejaman dan penolakan ayahnya terhadap pesan kebenaran, merasakan getir yang mendalam dalam hatinya. Dengan langkah yang penuh keberanian, Shirowaih bangkit melawan ayahnya sendiri. Dalam sebuah kudeta yang dramatis, ia memimpin pemberontakan melawan ayahnya. Hingga akhirnya, dengan pedang di tangan, Shirowaih membunuh Raja Kisra. Suasana di istana berubah total. Kekuasaan yang semula ditandai dengan keangkuhan kini runtuh dan digantikan oleh kekosongan yang menyakitkan. Dialog yang terjadi di antara para pejabat yang menyaksikan kudeta itu penuh dengan bisikan ketakutan dan kelegaan yang mendalam. Seorang pejabat tua dengan suara bergetar berkata, "Inilah hukuman dari Allah yang telah lama kita impikan. Semoga kejatuhan ayahnya menjadi pelajaran bagi setiap penguasa yang sombong." Peristiwa penolakan surat dan kudeta yang terjadi tak hanya menjadi titik balik bagi kerajaan Persia, tetapi juga menegaskan bahwa setiap penolakan terhadap kebenaran ilahi akan mendatangkan kejatuhan. Raja Kisra yang pernah menganggap dirinya tak terkalahkan kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang dibawa oleh keangkuhan. Sedangkan surat yang dirobek itu tetap hidup sebagai simbol bahwa pesan Allah tidak akan pernah mati, meskipun ditolak dengan kekerasan. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap penolakan terhadap kebenaran selalu ada keadilan Allah yang akan menjatuhkan yang sombong dan meneguhkan umat yang ikhlas. Dialog, amarah, dan penolakan itu semuanya menjadi bagian dari sejarah yang menyimpan hikmah abadi bahwa keimanan yang murni akan selalu menang atas segala bentuk keangkuhan dunia. Dalam perjalanan dakwah yang telah membuka babak baru bagi umat Islam,
Satu misi yang sangat menonjol adalah pengiriman surat kepada Raja Heraklius, penguasa Romawi yang terkenal. Untuk misi mulia itu, Rasulullah mengutus Dihya bin Khalifah Al-Kalbi sebagai utusan, membawa pesan tauhid yang telah tertulis dengan stempel Muhammad Rasulullah pada suratnya. Perjalanan Dihya menuju istana Heraklius tidak hanya membawa pesan, tetapi juga membuka ruang untuk dialog panjang yang kelak mengungkapkan jati diri Rasulullah dan kebenaran ajaran Islam. Raja Heraklius yang terkenal dengan kecerdasan dan kesombongannya, memanggil Abu Sufyan yang pada waktu itu tengah memimpin kafilah dagang di Syam untuk mendampingi Dihya dan menyaksikan langsung pesan tersebut. Di ruang tahta yang megah dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip di balik tirai sutra, percakapan antara Raja Heraklius dan Abu Sufyan pun dimulai. Heraklius dengan nada yang dingin namun penuh keingintahuan membuka dialog. "Katakanlah, wahai Abu Sufyan, apa sebenarnya jati diri orang yang mengaku membawa wahyu dari Allah? Katakan padaku, siapa sebenarnya Muhammad dan apa yang membuat ajarannya begitu berani menantang kekuasaan dunia ini?" Abu Sufyan yang selama ini menyembunyikan perasaannya, terdiam sejenak. Di hadapan tatapan tajam Raja Heraklius, ia merasa beban dari kebenaran yang mulai menembus batas keangkuhannya sendiri. Dengan suara yang perlahan menguat, Abu Sufyan menjawab, "Rasulullah itu, menurut pesan yang kubaca, adalah seorang hamba Allah yang membawa risalah tauhid. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan sementara. Bahkan dalam pesan yang kuterima, disebutkan bahwa segala yang ada di muka bumi telah tertulis dalam kitab-kitab suci para ahli kitab yang telah meramalkan kedatangannya." Mendengar jawaban itu, Raja Heraklius memandang Abu Sufyan dengan mata yang mulai melunak, seolah-olah ada secercah keingintahuan yang mendalam. Dialog pun berlanjut dan Heraklius bertanya, "Dan apakah menurut surat itu, ajaran yang dibawanya telah dikenal sejak dahulu, kala oleh para ahli kitab? Apakah benar bahwa segala ramalan telah terpenuhi dengan kehadirannya?" Abu Sufyan, kini terdorong oleh kekuatan kebenaran yang tak terelakkan, menjawab dengan penuh keyakinan, "Betul ya Tuanku, Rasulullah mengajarkan bahwa firman Allah telah lama tertulis dalam kitab-kitab yang suci. Ajarannya adalah cerminan dari kebenaran yang telah diramalkan oleh para nabi terdahulu. Sesungguhnya, segala yang diajarkannya menunjukkan bahwa hanya Allah yang harus disembah dan bahwa umat manusia harus tunduk kepadanya dengan sepenuh hati." Suasana di ruang tahta semakin intens, dengan Raja Heraklius yang tampak terpesona oleh keikhlasan dan konsistensi pesan itu. Namun dalam keheningan itu, terdengar pula suara lembut namun tegas dari Dihya yang menyampaikan pesan dakwah dengan semangat. "Wahai Tuanku, kami datang bukan untuk mengganggu kedamaian, melainkan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Engkau sebagai penguasa dunia ini tentu tahu bahwa keangkuhan tidak akan bertahan selamanya. Pesan kami adalah panggilan untuk menyembah satu-satunya yang Maha Esa, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang tiada tara." Dialog itu berlangsung lama, menyusup ke dalam setiap sudut istana, menciptakan suasana yang syarat emosi. Raja Heraklius, yang selama ini terbiasa mengandalkan kekuatan duniawi, kini mulai merasakan getaran kebenaran yang ditawarkan oleh dakwah Rasulullah. Dalam percakapan itu, ia bertanya kembali dengan nada penuh keraguan yang berubah menjadi keingintahuan, "Jika semua yang engkau katakan itu benar, mengapa tidak ada seorang pun di antara mereka yang telah lama menyembah selain Allah? Apa yang membuat ajaran ini begitu kuat sehingga mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun?" Abu Sufyan, yang kini semakin terpengaruh oleh dialog itu, menjawab sambil menundukkan kepalanya, "Karena, wahai Tuanku, ajaran itu menyentuh inti hati. Ketika seseorang menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah fana, maka ia akan menemukan ketenangan sejati dalam menyembah satu-satunya Tuhan yang abadi. Pesan ini, jika diterima, akan membuka mata dan hati yang selama ini dibelenggu oleh kesombongan dan kebodohan." Percakapan itu seolah menjadi titik balik. Raja Heraklius, meskipun tidak segera menyatakan masuk Islam, memberikan respon yang sangat berkesan.
Ia lalu mengirimkan hadiah berupa sejumlah uang dan kain sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah melalui Dihyah. Meski hadiah itu hanyalah simbol, ia mengandung pesan bahwa dakwah Rasulullah telah menyentuh hati meskipun di dunia yang penuh kemewahan dan kekuasaan. Setelah berdialog panjang, suasana istana yang semula penuh dengan keangkuhan mulai berubah. Dialog yang panjang dan penuh emosi itu membuktikan bahwa ajaran kebenaran memiliki kekuatan untuk mengubah hati yang keras sekalipun. Raja Heraklius menyadari, meskipun pada saat itu ia belum siap untuk menerima kebenaran itu sepenuhnya, setidaknya ia telah membuka pintu untuk pemikiran baru. Di luar istana, Dihyah pulang dengan hati yang penuh harapan dan keikhlasan. Ia tahu bahwa misi dakwah telah menyentuh satu hati yang, meskipun jauh dari keimanan yang sempurna, mulai merasakan getaran kebenaran. Dialog panjang itu, meski penuh dengan perdebatan, menjadi bukti bahwa dakwah Rasulullah tidak hanya mengubah umat Islam, tetapi juga mulai mempengaruhi dunia yang selama ini diliputi oleh kekuasaan dan kesombongan. Dialog antara Raja Heraklius, Abu Sufyan, dan Dihyah menjadi saksi bahwa keimanan yang murni dapat menembus sekat-sekat kekuasaan dunia. Pesan dakwah itu, dengan segala keikhlasannya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah, menyatakan bahwa kebenaran Allah tidak akan pernah kalah, meskipun ditolak oleh mereka yang terperangkap dalam kesombongan. Dialog panjang di balik jati diri ini adalah cermin dari perjuangan abadi untuk menyebarkan cahaya kebenaran di tengah gelapnya dunia. Setelah surat-surat dakwah itu dikirim, perjalanan dakwah Islam memasuki babak baru yang luar biasa. Meskipun di antara raja-raja yang dikirimi terdapat yang masuk Islam dan yang tetap kafir, hal yang paling penting adalah bahwa pesan Rasulullah telah menyebar luas, sehingga bahkan kaum kafir pun mulai mengenal kehadiran dan ajarannya. Di akhir tahun ke-6 Hijriah, dengan surat-surat yang telah disampaikan, umat Islam mendapatkan momentum baru. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun peperangan telah banyak menyita perhatian selama ini, kedamaian dan perjanjian Hudaibiyah memberikan ruang bagi dakwah untuk berkembang. Dalam sebuah majelis yang penuh dengan semangat, seorang sahabat berkata dengan nada penuh haru, "Kita telah mendapatkan hak untuk beribadah di Baitullah, dan dengan surat-surat dakwah ini, dunia kini telah mengenal Rasulullah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam jalan kebenaran." Dialog itu mengalir bersama doa dan harapan yang menguatkan, mengantarkan umat Islam ke masa depan yang penuh janji. Di antara tokoh-tokoh Quraisy, pada awal tahun ke-7, sejumlah tokoh besar mulai masuk Islam. Di antaranya terdapat Amr bin Ash, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha. Transformasi hati mereka menjadi bukti nyata bahwa dakwah Rasulullah telah menyentuh setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang. Rangkuman dan penutup dari episode 12 tentang perjanjian Hudaibiyah, melalui pengiriman surat-surat dakwah kepada raja-raja, telah membuka babak baru dalam sejarah Islam. Dari kerajaan Habasyah hingga Romawi, setiap surat yang dikirim adalah cermin dari keikhlasan dan keberanian Rasulullah untuk menyebarkan kebenaran. Setiap misi, setiap dialog panjang yang terjadi antara utusan dengan para raja, mengajarkan bahwa dakwah Islam tidak hanya tentang peperangan, melainkan juga tentang penyampaian pesan cinta, keadilan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah setiap perdebatan dan penolakan, seperti yang terjadi di tangan Raja Kisra, serta dalam dialog penuh haru bersama Raja Heraklius, umat Islam belajar bahwa perjuangan untuk kebenaran selalu penuh dengan ujian. Namun, dengan keimanan yang teguh, setiap tantangan berubah menjadi pijakan menuju kemenangan yang hakiki. Rasulullah dengan stempel yang terukir Muhammad Rasulullah dari cincin peraknya menunjukkan bahwa setiap kata dan setiap surat adalah saksi bisu dari janji Allah yang agung. Pesan dakwah yang disampaikan kepada para raja tidak hanya menyentuh hati mereka yang percaya, tetapi juga membuka mata mereka yang masih dalam kekeliruan. Di balik setiap surat yang dikirim, tersimpan doa, harapan, dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Kisah ini, meskipun penuh dengan suka dan duka, menjadi inspirasi abadi bagi setiap Muslim. Setiap kata yang tertulis, setiap dialog yang terjalin, mengingatkan bahwa pada akhirnya
kemenangan nyata adalah milik Allah, dan bahwa keimanan adalah kunci untuk mengatasi segala perbedaan. Ketika malam tiba di Jazirah Arab dan bintang-bintang bersinar di langit, umat Islam di Madinah merasakan getaran keikhlasan yang mendalam. Mereka tahu bahwa melalui perjanjian dan misi dakwah yang telah dilakukan, dunia kini mulai mengenal kebenaran yang diusung oleh Rasulullah. Di setiap sudut, di setiap hati, telah tertanam benih-benih keimanan yang akan terus tumbuh dan berkembang, membawa umat menuju masa depan yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Dengan demikian, babak baru dakwah Rasulullah melalui pengiriman surat kepada raja-raja telah membuka jalan bagi perkembangan Islam yang luar biasa. Dari surat kepada Raja Najasyi yang membawa cahaya tauhid, hingga dialog panjang dengan Raja Heraklius yang menguak kebenaran, setiap misi adalah bukti bahwa dakwah yang disampaikan dengan keikhlasan akan selalu menemukan jalannya. Dan meskipun tidak semua raja menyatakan masuk Islam, pesan itu telah menyebar ke seluruh dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah umat. Semoga kisah ini senantiasa menginspirasi kita semua untuk menjaga keimanan, untuk terus menyebarkan kebenaran, dan untuk selalu mengingat bahwa dalam setiap ujian, Allah lah yang memberikan kemenangan yang hakiki. Hanya kepadanya kita berserah, dan hanya kepadanya kita mengabdikan setiap nafas dan langkah hidup kita.